ya, dari kalangan Yahudi Mekah yang kemudian diusir oleh Rasulullah. Mereka koalisi dari berbagai macam suku. Akhirnya mereka terkumpul sebanyak 10.000 pasukan. Mereka kemudian bergerak. Akhirnya sampai berita itu ke Rasulullah. Meskipun mereka kemudian lagi pada berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian Allah tak mungkin melawan 10.000 orang pasukan. Padahal waktu itu masih sedikit juga. Ya. Akhirnya apa? Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi ngusulin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mari kita bikin parit pertahanan dalam kota. Akhirnya apa? Mereka lagi berpuasa tapi gotong royong. Setujulah Rasulullah usulan itu. Gotong royong, kerjasama, kerja bakti, menggali parit. Paritnya sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, dan sepanjang-panjangnya mengitari kota Madinah. Ya Allah Pak, gimana rasanya? Bapak kalau ini ibadah Idul Kurban itu kan harus ada gali lubang Pak ya. Biasanya gali siapa Pak? Biasanya itu yang tetangga sebelah yang kerjaannya serabutan ya. Coba kalau tangannya sendiri kuat nggak? 3 kali kacau, aduh udah loyo ya. Ini lagi berpuasa tapi subhanallah mereka bergotong royong luar biasa. Akhirnya bulan Syawal masuk, sudah selesai kelar. Mereka kemudian datang pas bulan Syawal. Akhirnya mereka, ya Allah, tidak bisa masuk ke kota Madinah, bertahan di luar kota. Akhirnya mereka mengepung selama berbulan-bulan lamanya. Di situ ada kejadian menarik. Apa? Kejadiannya karena orang Islam diisolasi, sehingga tidak ada makanan dari luar yang masuk ke kota Madinah. Bekalnya semakin habis, persediaannya, gudangnya semakin habis untuk makanan. Akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang kelaparan. Suatu ketika ada suatu keluarga yang masih ada sisa makanan bekalnya, kemudian masak hanya 1 panci lah kira-kira. Kemudian oleh istrinya bilang sama suaminya, wahai suamiku, tolong ajak Rasulullah, kasihan barangkali beliau kelaparan ya, untuk makan bersama di rumah kita di sini. Dan ajak beberapa orang sahabat, jangan banyak-banyak, nggak cukup, malu saya. Akhirnya ya udah, saya akan sampaikan ke Rasulullah. Akhirnya begitu sampai ke Rasulullah, Rasulullah bisikin, gak berani terang-terangan, ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan, ayo mari ke sana dan ajak beberapa orang sahabat saja, jangan banyak-banyak oleh Rasulullah. Mendengar ajakan begini, gimana sikap Rasulullah? Ternyata Rasulullah memanggil semua warga Madinah yang lagi kelaparan. Wahai warga Madinah, penduduk Madinah, di rumah ini ada makanan, ayo kita ke sana bareng-bareng. Apa yang terjadi? Semua sekampung ribuan orang pada datang semuanya. Ya Allah, akhirnya ini kaget ini. Waduh, gimana Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bilang sama dia, tolong jangan dibuka makanan itu, saya yang buka. Begitu datang ke sana, orang sudah pada mati semuanya. Rasulullah datang, makanannya kemudian dibuka oleh Rasulullah, dibacain doa. Begitu selesai, semuanya nanti dibagi satu persatu, sepiring-sepiring. Semuanya ternyata ribuan orang kebagian makan sekenyang-kenyangnya. Ternyata ketika masih dibuka, ini masih ada sisa. Ya Allah, hebat Pak. Tapi sayang Pak, sayang sekali. Doanya Rasulullah kagak ada yang nyatet, kagak ada yang denger, kagak ada yang tahu. Coba kalau tahu sampai ke saya, ya Allah gampang traktir Bapak buka puasa bersama. Tinggal dituain aja sepiring semuanya kebagian. Oh, ya Allah. Ini berkahnya Ramadan Pak. Bulan puasa tapi mereka kerja bakti luar biasa. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, semakin banyak umat Islam. Ya, semakin banyak umat Islam. Akhirnya terkumpul 10.000 orang pasukan bergerak ke kota Madinah, ke kota Mekah. Ketika hendak ke kota Mekah, Rasulullah berwasiat, berpesan, tolong jangan ada pertumpahan darah. Kalaupun terjadi hanya di 6 orang. Disebutkan Rasulullah nama-namanya, di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini orang kurang ajarnya, enggak keturunan. Kurang ajarnya enggak keturunan. Kemudian Hindun, ini kurang ajarnya juga keturunan istrinya Abu Sufyan. Kurang ajarnya enggak keturunan. Dadanya Hamzah dibelah kemudian jantungnya dimakan. Ya Allah.
dan beberapa orang lagi. Akhirnya begitu masuk kota Madinah, sudah takluk semuanya. Ini ada orang sahabat yang mengatakan, "Hada yaumul malhamah, hada yaumul malhamah." Ini adalah hari pembalasan, hari balas dendam. Rasulullah mendengarkan kalimat itu, mengganti kalimat itu dengan apa? Kalimat hada yaumul malhamah, hada yaumul malhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke rumah dan menutup pintunya, aman. Siapa yang masuk ke Baitul Haram masjid, aman. Akhirnya mereka aman semuanya. Gak ada yang terluka, gak ada kehormatan yang terinjak-injak, yang dikorbankan. Gak ada. Meskipun itu Abu Sufyan, pemimpin yang musuh, yang sangat benci Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menghormati. Akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Orang-orang disebutkan itu tadi terbirit-birit lari. Di antaranya budaknya Abu Sufyan yang berhasil rompak dadanya Rasulullah, namanya Wasil. Ini kabur. Akhirnya ada orang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ikrimah bin Abu Jahal, tolong ampuni, maafin ya Allah, ya Rasulullah." Akhirnya apa? Ya udah, saya maafin, udah jemput dia, panggil dia ke sini. Akhirnya yang ada terbirit-birit dijemput, dipanggil, dibawa menghadap Rasulullah. Diampuni, tidak diapa-apain, tidak dihukum. Akhirnya masuk Islam Ikrimah bin Abu Jahal. Termasuk yang namanya tadi Wasil, budaknya Abu Sufyan ini, kemudian masuk Islam. Ini Wasil ini kemudian menebus dosanya telah membunuh Hamzah. Beliau ini termasuk orang yang berjasa membunuh nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ini alam Rasulullah. Mereka diampuni semua. Makanya ketika Siti Aisyah istri Rasulullah ditanya, "Ya Aisyah, apa sih akhlak Rasulullah?" Beliau menjawab begini, "Maka Rasulullah fahishan wala mutafahishan." Rasulullah bukan tipe orang yang suka berbuat hina, bukan pula orang yang menuduh orang berbuat macam-macam, menjelek-jelekan orang, bukan tipe Rasulullah. Kalau kita kan sering ngomong gosip dan sebagainya, bukan tipe Rasulullah. Wala takhabat fil aswaq, bukan tipe Rasulullah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata, bukan tipe Rasulullah. Bukan tipe Rasulullah suka membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama. Bukan tipe Rasulullah. Walakin ya'fu wa yasfahu, tetapi beliau memaafkan dan lapang dada menerima. Sehingga Abu Sufyan yang begitu toleran, modalnya begitu banyak, Rasulullah ampuni, memaafkan, kemudian Rasulullah terima. Bahkan beliau punya putrinya dinikahi sama Rasulullah, punya kakak namanya Muawiyah dijadikan sebagai sekretaris pribadi Rasulullah. Abu Sufyan menjadi keluarga besarnya Rasulullah, termasuk Hindu menjadi ibu mertua ya Allah, luar biasa. Pada peristiwa itu, peristiwa Fathu Makkah itu terjadi pada hari Jumat, tanggalnya 20, ada yang mengatakan 21 Hijriah, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Mengapa beda? Ada yang 20, ada yang 21. Barangkali yang 20 ngikutin NU, yang 21 ngikutin Muhammadiyah. Pada peristiwa itu ada orang yang iseng, perempuan iseng mencuri perhiasan, namanya Fatimah binti Aswad, mencuri perhiasan. Diketahui, konangan ketahuan. Akhirnya mau dihukum. Kalau pencuri hukumnya potong tangan. Ternyata ini anak dari keluarga bangsawan Bani Makhzumi. Akhirnya orang-orang keluarga besarnya berkumpul. Gimana ini? Anak ini mau dipotong tangannya. Ayo gimana caranya supaya minta ke Rasulullah, supaya dimaafkan, supaya tidak dihukum potong tangan. Keluarga besar ini, tokoh-tokohnya dikumpulkan Bani Makhzumi. Enggak ada yang berani matur sama Rasulullah kecuali satu orang, namanya Usamah bin Zaid. Namanya Usamah bin Zaid. Ini berani matur kepada Rasulullah karena dia ini orang kesayangan Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah.
saya akan matur sama Rasulullah. Begitu matur sama Rasulullah, kata beliau, ya Rasulullah, tolong ampuni dosanya, tolong maafkan, ringankan hukumannya. Apa jawaban Nabi? Tidak, potong tangannya. Dia balas jawab lagi, ya Rasulullah, kami siap memberi tebusan untuk mengganti hukuman tadi dengan 500 dinar. Apa jawaban Nabi? Tidak, potong tangannya sekarang juga. Kemudian Rasulullah naik mimbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berpidato. Dalam pidatonya beliau mengatakan, umat-umat terdahulu hancur binasa gara-gara ketika ada pembesarnya, bangsawannya, orang kayanya, atau anak-anak mereka berbuat salah, berbuat melanggar hukum. Mereka tidak menegakkan hukum Allah. Tetapi kalau ada orang kecil, orang miskin, anak dari orang miskin mencuri, melanggar hukum, mereka rame-rame menegakkan hukum Allah. Maka wallahi, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammad sahabat lamatabtu yada. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad anak saya sendiri mencuri, maka aku akan potong tangannya. Peradaban itu bisa maju kalau hukum tajam kepada siapapun. Betul? Peradaban Islam bisa maju kalau umat Islam, pemerintahnya mampu menegakkan hukum, bukan hanya tajam kepada orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu, akan tetapi tajam juga kepada para pejabat, para orang-orang kaya, para pembesar dan sebagainya. Semuanya dipandang sama di hadapan hukum. Itulah supremasi hukum. Hadirin para jamaah rahimahullah, dari kisah-kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan peradaban itu bisa besar. Yang pertama, semangat jihad. Semangat jihad itu harus dikeluarkan. Meskipun berpuasa, maka puasa itu adalah bukan sekedar bulan Ramadan, bukan sekedar bulan puasa, akan tetapi juga termasuk bulan jihad. Apa itu jihad? Jihad itu mengerahkan segala daya dan upaya secara fisik untuk meraih tujuan. Kalau tujuannya adalah membebaskan diri dari kezaliman, itu artinya jihad secara fisik dalam arti berperang. Kalau jihad dalam pengertian tidak ada kezaliman lagi, dalam keadaan damai dan sebagainya, maka tugas berikutnya adalah membangun bangsa ini agar lebih kuat, lebih maju, lebih beradab lagi. Itu namanya jihad dalam ekonomi. Silakan Bapak secara tenaga dikerahkan sekuat tenaga untuk membangun ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, ekonomi negara. Membangun pendidikan anak, pendidikan keluarga dan sebagainya. Itu jihad. Kalau jihad dalam urusan ilmu, pemikiran yang dilakukan oleh para ulama-ulama, mengerahkan daya, upaya, tenaga dalam hal berpikir, mencari ilmu-ilmu baru, penemuan-penemuan baru, itu namanya ijtihad. Dalam ilmu fikih ada ahli ijtihad namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Dalam ilmu kedokteran ada mujtahid Ibnu Sina, Ibnu Arabi dan sebagainya, banyak sekali. Dalam ilmu filsafat ada mujtahid namanya Ibnu Rusdi dan sebagainya, banyak sekali. Termasuk dalam hal matematika Al-Khwarizmi, makanya disebut ilmu Al-Gharitma. Al-Gharitma itu berasal dari penulisnya, pengarangnya, penemunya namanya Al-Khwarizmi, yang isinya dalam bahasa tentang log, sin, kosinus dan sebagainya. Nah, kemudian berupaya diri dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus dalam akhlak yang tidak baik, tapi dihiasi dengan akhlak yang mulia. Itu namanya mujahadah. Itu penting semuanya itu. Namanya apa? Mujahadah. Penting. Jadi ijtihad dalam membangun peradaban besar, ijtihad, jihad, ijtihad dan mujahadah ini penting semuanya. Kemudian tadi toleransi antar perbedaan pendapat dan sebagainya, perbedaan agama. Selama mereka menghormati kita, kita menghormati, wajib menghormati mereka. Selama mereka mau hidup berdampingan dengan kita, mereka tidak usil kepada kita, mereka mau hidup bersama, mari kita bersama-sama kerjasama dalam masalah duniawi, silakan.
Untuk urusan ukrawi, agama, no way, tidak boleh. Kemudian hukum harus tegak, ya, itu. Hadirin para jamaah rahmatullah, cukup lanjut Pak? Cukup lanjut. Iya, sedikit lagi terkait dengan tadi sifat Rasulullah, ya'fu wa yasfahu. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa sih yang saya harus ucapkan? Maka beliau menjawab kepada Siti Aisyah, "Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, maka Engkau mencintai pemberian maaf, maka ampunilah kami, maafkan kami. Di sini ada pelajaran, ada al-afu. Allah punya sifat al-afu. Allah juga punya sifat al-ghafur. Apa bedanya? Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama ada seorang hamba Allah, termasuk mungkin kita ya. Tentu tidak ada manusia yang suci dari dosa kecuali Nabi dan Rasul. Termasuk kita semuanya banyak dosanya. Kita ternyata banyak dosa. Ternyata banyak dosa itu sebenarnya kita berhak untuk disiksa oleh Allah, diberi hukuman. Tapi Allah tidak diberi hukuman. Allah tidak memberikan hukuman kepada kita meskipun banyak salahnya. Itu namanya al-ghafur. Allah itu mengampuni. Tapi kalau Allah tidak memberikan hukuman sekaligus menghapus catatan amal jelek tadi, itu namanya al-afwa. Namanya al-afu. Nah, mengapa di sini kita dalam malam Lailatul Qadar minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, minta dimaafkan. Itu artinya bukan sekedar kita yang salah, itu enggak diberi hukuman, akan tetapi kita juga minta dosa yang tercatat tadi, ya Allah, hapus. Bukan sekedar ditipek, kalau tipek kan masih ada di dalamnya, dihapus bersih semuanya, sehingga ketika selesai seperti bayi baru lahir, tidak ada catatan apa-apa. Ini penting. Apa pelajaran kita? Allah punya sifat al-afu, maka Rasulullah punya sifat al-afu. Demikian pula kita juga diperintahkan untuk punya sifat al-afu. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudil afwa, raihlah sifat pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah orang lain untuk kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang bertindak bodoh. Meskipun profesor, kalau tindakannya bodoh, jauhi. Itu namanya orang bodoh. Ketika Rasulullah mendengarkan ayat ini turun, beliau gak paham. Hanya nanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, ini maksudnya apa?" Malaikat Jibril ditanya begitu, paham gak maksud ayat itu? Ternyata gak paham juga. Beliau kemudian apa? "Saya gak paham ya Rasulullah, saya mau lapor dulu Pak Allah, mau nanya." Akhirnya berguru sama Allah, bertanya, kemudian hilang beberapa saat, datang lagi, kemudian bawa oleh jawaban tadi. Apa penjelasannya? Beliau mengatakan, "Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muruka, memerintahkan kepadamu, antasilu man qata'aka, engkau menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi." Kalau ada tetangga kanan kiri mungkin ada pernah jadi masalah, pernah bermasalah, kemudian memutuskan tali silaturahmi, kagak mau datang, kagak mau berhubungan, maka kata Nabi, kata malaikat, kamu harus datang kepadanya bersilaturahmi. Kita yang disuruh inisiatif datang sana silaturahmi. Yang kedua, waktu timan harmana, kalau ada orang yang tidak mau memberi kepada sampean, jangankan makanan atau yang lain, senyuman aja kalau ketemu kagak mau ngasih, bahkan ngebuang muka wajahnya kalau dipandang, ya Allah, orangnya minta ampun. Maka kata Nabi, kamu silaturahmi ke sana, kamu mampir dulu ke toko buah, bikin parcel, datang kepadanya, kasih ke parcel kepadanya. Bisa Pak? Bisa kan? Ya Allah, berat ini. Ini modal ini ya, bukan hanya harga diri, itu modal uang juga. Yang ketiga, wa taqfu aman zulamaka, engkau maafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Datang kepadanya kasih parcel, justru kita yang minta maaf pada dia. Barangkali saya salah. Bisa Pak? Demi Allah Pak.
Kalau kita hanya mengatakan saya sih memaafkan dia, tapi kalau melupakan peristiwa itu nggak bisa, nggak bakal bisa berbuat begitu, betul? Betul kan? Maka yang bisa berbuat demikian apa? Dia akan mengatakan demikian, saya alhamdulillah sudah memaafkan dan melupakan peristiwa itu. Insya Allah bisa. Kira-kira kita tipe yang mana, Pak? Melupakan, memaafkan tapi masih ingat peristiwa, atau suka memaafkan dan melupakan peristiwa yang jelek dari tetangga kita? Yang mana kita? Hah? Ya Allah, perintah dari Allah itu seperti Allah punya sifat al-afu, itu menghapus catatan perbuatan tadi yang telah ditulis oleh malaikat Raqib Atid itu. Hari ini telah berbuat salah, ini ternyata Allah punya sifat al-afu, Allah maafkan dan dikasih hukuman sekaligus Allah hapus itu. Termasuk Rasulullah, betapa besarnya dosa Ikrimah bin Abu Jahal, betapa besar dosanya Hind, betapa besar dosanya Abu Sufyan dan sebagainya. Ternyata Rasulullah bisa memaafkan sekaligus melupakan masa lalunya dan membuka lembaran yang baru, sehingga bisa diterima bahkan dijadikan keluarga besar. Kira-kira bisa ditahu? Ikuti Rasulullah keteladanannya, berakhlaknya sebagai para akhlak Rasulullah. Bahkan takhallahu, kata ulama ahli tasawuf, takhallahu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah. Itulah akhlak Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita harapkan untuk Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan kalau kita bisa menerapkan itu, kita menjadi pemaaf pada orang lain, sejarah masa lalu yang tidak baik kita bisa menghapusnya, kemudian berhubungan lagi dengan baik dan sehat. Maka itulah bisa jadi tanda-tanda kita telah mendapati malam Lailatul Qadar, dan kita saat ini sudah diampuni dosanya oleh Allah, lahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah sudah titik, berarti waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan atau kelamaan ngajinya, mungkin sudah ngantuk tadi malam bergadang, saya juga tidurnya kurang, tadi malam saya habis acara itu diajak sama pengurus PCNU ya, pulang sampai jam 12 nggak bisa tidur nyenyak, kemudian jam 2, jam 3 saya langsung ke sini ya, daripada terlambat dengan awalan jam 4 saya udah di sini. Masih tutup, masih gelap gulita. Barangkali saya berpikir, barangkali ada yang itikaf. Ternyata belum ada yang itikaf. Barangkali karena masih tanggal 18. Mudah-mudahan tanggal 21 atau tanggal 20 mulai banyak yang itikaf di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.